hari Minggu adik-adik semuanya, apa kabar? Sekarang kita akan mulai ibadah kita. Sebelum kita mulai ibadah dan membaca Alkitab untuk mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu Kidung Ceria nomor 20, Bapa di Sorga Mengasihiku. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu nih. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang di surga, ya Bapa yang sungguh maha baik, terima kasih ya Bapak, karena pada hari ini Kau telah mempertemukan kami lagi, dan sebenarnya kami akan memulai ibadah sekaligus mendengarkan firman Tuhan. Semoga firman yang akan kami dengarkan bisa menjadi berkat pelita bagi kehidupan kami. Terima kasih ya Bapak. Amin. Nah adik-adik, pembacaan kita hari ini terambil dari Hakim-Hakim pasal 2 ayat 6 sampai 16. Orang Israel menyembah berhala pada zaman Hakim-Hakim. Setelah Yosua melepas bangsa itu pergi, maka pergilah orang Israel itu masing-masing ke milik pusakanya untuk memiliki negeri itu. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua. Dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi bangsa Israel. Dan Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu, mati pada umur 110 tahun. Ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Heres, di pegunungan Efraim, di sebelah utara gunung Gaas. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain, yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan mereka beribadah kepada Baal. Mereka meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain di antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka dan sujud menyembah kepadanya, sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal, para Asitoret. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka kepada mereka, sesuai dengan apa yang telah diperingatkan kepada mereka oleh Tuhan dengan sumpah, sehingga mereka sangat terdesak. Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampokan itu. Adik-adik masih ingat gambar ini? Ini tuh gambar yang mengisahkan tentang pembelajaran minggu kemarin. Nah ayo diingat, gambar apa coba?
Ya, gambar ini adalah gambar yang mengisahkan tentang Yosua yang memimpin umat Israel memasuki tanah Kanaan dan akhirnya bisa tinggal di Kanaan. Nah, selama tinggal di Kanaan, umat Israel itu hidup taat dan takut kepada Tuhan. Mereka itu beribadah kepada Tuhan, terus beribadah kepada Tuhan, memuji Tuhan selama Yosua memimpin mereka di tanah Kanaan. Kenapa? Karena mereka sudah melihat dan merasakan mukjizat yang sudah Tuhan beri bagi mereka. Nah, namun pada masa setelah Yosua meninggal, banyak anak-anak yang tidak menyembah lagi kepada Tuhan, dan mereka itu menyembah patung-patung berhala yang bernama Baal. Nah, akibat dari para anak dan cucu Yosua ini menyembah berhala dan menyembah patung, Tuhan Yesus murka, Tuhan Yesus marah, Tuhan Yesus menghukum mereka dengan memberi hukuman yang sangat berat, yaitu memberikan mereka kekalahan oleh kelompok yang lain yang ingin menguasai tanah Kanaan. Dan Tuhan Yesus itu memberi mereka hidup yang susah, hidup yang menderita. Nah, pada saat itu pula bangsa Israel ini memohon ampunan kepada Tuhan. Mereka berdoa, mereka memuji Tuhan, mereka memohon ampunan Tuhan dan memohon pertolongan Tuhan agar mereka dibebaskan dari kesusahan dan penderitaan itu. Karena Tuhan Yesus itu baik, Tuhan Yesus mengampuni mereka dan menolong mereka. Lalu Tuhan Yesus itu mendatangkan hakim-hakim sebagai pemimpin Israel. Hakim-hakim ini itu bertugas untuk memimpin umat Israel hidup beribadah dan taat kepada Tuhan untuk mengalahkan musuh-musuh mereka. Nah, adik-adik, pembacaan Alkitab kita tadi itu mengajarkan kita tentang beberapa hal. Yang pertama, hanya ada satu Tuhan, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan kita. Yang kedua, ada Tuhan marah nih dan menghukum umat-umatnya yang tidak taat kepada Tuhan. Sama seperti orang tua kalian nih, yang kalau misalkan kalian tidak belajar, tidak menuruti apa kata orang tua, pasti kalian kena marah kan, kena hukuman dari orang tua. Dan yang terakhir nih, kalian itu harus memohon ampun kepada Tuhan jika kalian berbuat salah, agar kalian diampuni. Sama seperti kalian berbuat salah kepada orang tua kalian harus memohon ampun, harus sadar bahwa kalian itu salah. Nah, Tuhan itu sangat mengasihi kita. Tuhan telah menyelamatkan kita melalui Yesus Kristus. Nah, dan melalui cerita kita hari ini, Tuhan ingin kita menjadi anak Tuhan yang takut akan Tuhan. Bagaimana caranya? Nah, dengan mengasihi Tuhan melalui rajin berdoa, rajin membaca Alkitab, rajin mengikuti ibadah minggu, pelayanan anak, seperti yang kita lakukan sekarang nih. Patuh kepada mama papa, jadi anak baik, suka menolong, rajin belajar, tidak malas, tidak nakal, dan tidak berbohong, dan masih banyak lagi. Nah, adik-adik, demikian firman Tuhan hari ini. Semoga adik-adik yang di rumah bisa menjadi anak yang takut akan Tuhan. Nah, sebagai hafalan, yaitu dari Matius 22 ayat 37. Kalian bisa langsung nge-video call ke kakak Raya, jadi kalian langsung berhadapan dengan kakak Raya. Bisa ke kakak, kakak Gibi, kakak Aliska, kak Aida, ataupun kak Ika. Nah, untuk aktivitasnya, kalian itu membuat daftar dan melakukannya. Daftarnya itu tentang kalian yang takut akan Tuhan dalam 1 minggu ini. Nah, adik-adik, sampai di sini firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Nah, adik-adik, kita baru aja mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita memberikan persembahan kita sebagai bentuk pengucapan syukur kita kepada Tuhan, kita menyanyi dari Kidung Ceria 140, Firman-Mu Pelita. Firman-Mu
firman Tuhan dan sudah memberikan persembahan juga, kita akan menutup ibadah dan sekaligus berdoa untuk persembahan yang sudah kita berikan. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang di surga, terima kasih ya Bapa, karena Engkau telah memberikan kami firman yang begitu indah. Dan ya Bapa, kami juga sudah memberikan persembahan. Semoga persembahan yang sudah kami berikan ini bisa menjadi berkat bagi kehidupan kami. Dan ya Bapa, berkati kami dari hari ini hingga seminggu depan supaya kami bisa bertemu kembali dalam ibadah ini. Terima kasih ya Bapa. Amin.